Informasi lengkap pasca insiden penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia akan disampaikan oleh rekan Hijul Akbar di kantor Majelis Ulama Indonesia dan juga ada Kurnia Amal di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita ke kantor MUI Pusat terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi terbaru di sana. Hijul, pasca penembakan apakah masih ada aktivitas yang Anda bisa pantau hingga saat ini? Ya, selamat sore Alfa Tauhid. Jika kami pantau memang untuk aktivitas di TKP di kantor MUI Pusat yang berada di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat ini sudah minim aktivitas jika kami pantau memang dari luar. Ini petugas kepolisian yang tadi menjaga ketat ini juga sudah tidak ada. Namun pintu gerbang masuk ke kantor MUI ini tertutup rapat dan ada polisi lain juga. Jadi untuk masyarakat umum ini sudah tidak bisa masuk ke kantor MUI Pusat dan memang aktivitas di dalam juga kami lihat sudah minim begitu. Kami juga melihat tadi untuk pimpinan dari MUI juga sudah keluar dari kantor ini sekitar 1 jam yang lalu, jadi sudah minim aktivitas. Nah, sementara untuk identifikasi atau proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini sudah selesai sekitar 1 jam yang lalu, di mana ada tim Inafis yang dipimpin juga oleh Irjen Pol Karyoto selaku Kapolda Metro Jaya, dan juga tadi ada Kapolres Jakarta Pusat dan juga Dirkrimum Polda Metro Jaya yang juga turut hadir dalam proses investigasi yang dilakukan siang hari tadi untuk menginvestigasi ini kasus yang terjadi, penembakan yang terjadi di kantor MUI pada siang hari tadi. Dan tadi keterangan dari Irjen Pol Karyoto bahwasanya untuk kronologi awal ini terjadi pada pukul 11:24 siang hari tadi sebelum zuhur. Jadi ada satu orang tidak dikenal datang ke kantor MUI, masuk melalui pintu depan dan ingin menemui ketua MUI. Gitu katanya, namun tidak diperbolehkan masuk karena tidak bisa menjelaskan apa keperluannya. Nah, setelah itu ia mengeluarkan sebuah senjata airsoft gun dan menembakkan 3 kali dan mengenai salah seorang staf MUI yang berada di lantai 1, dan tembakan juga mengenai sebuah pintu kaca yang menghadap ke belakang ke arah parkiran belakang dari kantor MUI, sehingga pecahan kaca tersebut juga mengenai salah satu seorang staf yang saat itu berada di lantai 1 juga dan melihat langsung kejadian. Dan kedua orang korban luka ini saat ini sudah dibawa ke rumah sakit. Ada yang dirawat di Rumah Sakit Agung Manggarai, dan satu lagi dirawat di RSCM karena ada luka tembak akibat airsoft gun di punggung sebelah kirinya. Nah, untuk pelaku sendiri ini sesaat setelah kejadian ini berhasil diringkus oleh pihak kepolisian, dan saat dibawa ke Polsek Menteng, pelaku ini pingsan dan dibawa ke Puskesmas Menteng. Nah, saat diperiksa di Puskesmas Menteng, berdasarkan keterangan polisi tadi, pelaku ini ternyata sudah meninggal dunia dan akhirnya dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukannya otopsi. Dan untuk saat ini untuk kasus penembakan juga masih akan terus didalami oleh pihak kepolisian. Tadi sempat ada surat juga yang tadi dikemukakan oleh Asrorun Niam selaku Ketua MUI Bidang Fatwa. Namun jika kami baca memang surat tersebut berisikan ada narasi ancaman, namun kami juga tidak bisa memutuskan hal tersebut karena nantinya pihak kepolisian yang akan menyampaikan jika memang ada aksi teror atau ancaman terhadap MUI. Kami kembalikan ke studio, Alfat. Ya, Hijul, apakah disebutkan juga oleh Asrorun Niam sudah berapa lama surat itu berada di tangan MUI begitu? Ancaman itu sudah ada begitu? Ya, tadi jika kami mendapatkan keterangan langsung dari Asrorun Niam, surat tersebut baru ditemukan di tas milik pelaku yang memang dibawa ke kantor MUI pada siang hari ini, dan selain surat juga ditemukan obat-obatan seperti itu. Jadi ada kemungkinan pelaku memang mengidap satu penyakit sehingga tadi sempat pingsan setelah berhasil diringkus oleh pihak kepolisian. Nah, kembali ke surat tersebut, Alfat, jika kami lihat memang surat tersebut bernomor 6 seperti itu. Jadi ini merupakan surat ke-6 yang diajukan kepada pihak MUI. Namun jika tadi keterangan dari Asrorun Niam, memang sebelumnya belum pernah mendapatkan surat tersebut, surat yang berisikan narasi ancaman tersebut dari pelaku. Jadi nantinya mungkin kami akan update kembali dari pihak kepolisian apakah motif dari surat tersebut. Alfat. Tersampaikan tidak atau ada informasi tidak isi surat ancaman tersebut, apa ancamannya dan kenapa mengancam? Ya, Tisa, kembali kami informasikan memang ada narasi ancaman, namun kami tidak bisa
memutuskan atau tidak bisa menganalisa sendiri apakah memang surat itu ditujukan atau memiliki motif untuk mengancam MUI. Namun jika kami baca memang ada berisikan narasi ancaman ingin bertemu dengan Ketua MUI. Tadi narasi yang disebutkan di surat tersebut ingin bertemu dengan Ketua MUI dan akan melakukan penyerangan seperti itu jika memang tidak diperbolehkan masuk untuk bertemu dengan Ketua MUI. Ada unsur-unsur agama juga tadi kami baca di isi surat tersebut, dan nantinya pihak kepolisian juga akan berkoordinasi ke Polda Lampung karena memang KTP pelaku berinisial M ini merupakan KTP Lampung dan akan kembali dianalisa seperti itu, akan dicari tahu kembali ini motif dari pelaku ini seperti apa. Kami kembalikan ke studio. Baik, kita akan beralih ke Kurnia Amal yang berada di Rumah Sakit Polri, tempat di mana jenazah pelaku ini dilakukan otopsi. Kabarnya seperti itu. Apakah sudah ada perkembangan lebih lanjut mungkin mengenai hasil dari otopsi, Amal? Ya, selamat sore Tisa, Alfat, dan juga pemirsa. Memang betul pasca penembakan yang terjadi di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Memang tadi pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, jenazah dari pelaku penembakan telah tiba di RS Polri Kramat Jati dengan menggunakan mobil dari kepolisian sektor Menteng. Dapat kami informasikan kepada Anda, Tisa dan juga Alfat, bahwasannya memang tadi setelah tiba di RS Polri Kramat Jati pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, jenazah berinisial M dengan usia 60 tahun asal Lampung ini langsung dibawa ke laboratorium atau instalasi forensik di Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur ini. Dan hingga saat ini memang sedang dilakukan proses otopsi dari jenazah penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia. Dan hingga saat ini kami masih menunggu hasil dari autopsi yang dilakukan oleh tim dari kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan nantinya kami akan terus mengupdate perkembangan informasi hasil dari otopsi dan juga hasil dari identitas pelaku penembakan di Majelis Ulama Indonesia pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Dan dapat kami informasikan kepada Anda, Tisa, Alfat, dan juga pemirsa, tadi juga telah tiba beberapa pihak selain dari petugas dari kepolisian. Tadi juga sudah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini dari Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya turut hadir di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini. Dan memang tadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, menurut pantauan kami jenazah dari pelaku penembakan di Majelis Ulama Indonesia ini dibawa dengan menggunakan bed, kemudian ditutupi oleh kain dan langsung masuk ke ruang otopsi, ruang jenazah instalasi forensik Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan nantinya kami akan terus mengupdate informasi terkait hasil otopsi dan juga identitas dari pelaku penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia. Dapat kami informasikan memang tadi setelah dilakukannya pengamanan oleh pihak kepolisian, dari pihak Puskesmas Menteng memberikan informasi bahwasannya jenazah dari pelaku penembakan di Majelis Ulama Indonesia di kantor pusat Menteng ini meninggal dunia dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Alfat, Tisa, dan juga pemirsa, berikut informasi yang dapat kami sampaikan. Nantinya kami akan terus mengupdate informasi terkait hasil dari otopsi pelaku penembakan di Majelis Ulama Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Baik, Kurnia Amal mengabarkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sebelumnya ada Hijul Akbar mengabarkan dari kantor MUI Pusat di Menteng, Jakarta.